Hello everyone, welcome to my channel Novian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya buat teman-teman semua. Nah, sekarang kita melangkah ke step berikutnya. Kalau teman-teman ingin sekolah ke luar negeri, teman-teman tuh baik yang S2 maupun S3, ya teman-teman harus mempersiapkan namanya recommendation letter. Ya mungkin kalau buat S2 recommendation letternya itu butuh 2 ya, biasanya mereka minta 2, universitas-universitas itu minta 2. Tapi kalau untuk S3 biasanya lebih dari 2 ya, bisa minta 3. Nah, untuk yang 2 biasanya minta dari atasan langsung, salah satu dari atasan langsung, atau dua-duanya dari atasan langsung. Tapi mostly biasanya satu itu harus dari profesor pembimbing atau dosen pembimbing kita. Buat yang S2 mungkin pembimbing waktu S1, buat yang S3 mungkin pembimbing dari S2. Nah, buat yang S2 jadi satu dari dosen pembimbing sama satu dari atasan. Kalau buat yang S3 biasanya satu dari atasan, satu dari dosen pembimbing, satu dari dosen yang pernah mengajar kita dulu. Nah, kalau untuk atasan kita tidak bahas karena itu terkait dengan kantor ya. Tapi yang terkait dengan dosen yang mungkin teman-teman harus persiapkan, ini agak tricky karena biasanya teman-teman itu udah nggak kuliah lagi di situ atau sudah kelupaan itu ya, jadi agak tricky di sini. Nah, yang pasti memang harus punya hubungan baik ya dengan pembimbing yang dahulu. Saya mau cerita tentang pengalaman saya waktu S3. Nah, saya harus siapkan ya 2 ya. Satu dari profesor pembimbing. Nah, kebetulan saya hubungan baik dengan profesor pembimbing, dan satu lagi dari profesor lain yang mata kuliahnya saya sukai dan saya dapat A dari profesor tersebut. Nah, ini yang tips and trik yang teman-teman harus siapkan. Pastikan kalau dosen pembimbing pasti dia akan dekat sama kita. Nah, untuk yang dosen lain itu pastikan kalian dapat A, jadi biar dia ngasih rekomendasinya bagus. Karena kalau kita lihat formatnya, terkait formatnya, ada yang formatnya itu ditentukan oleh kampus. Jadi kampus yang ingin kita tuju itu ada format tersendiri. Nah, format itu ada yang diberikan ke kita diberitahu formatnya begini, ada yang formatnya itu kita tidak diberitahu sebagai pelamar. Jadi si kampus tujuan itu hanya meminta alamat email profesor atau dosen pembimbing yang akan merekomendasikan kita. Jadi kebanyakan kayak begini, jadi kita nggak tahu apa isi rekomendasinya. Jadi makanya pastikan lagi profesor yang kita minta rekomendasinya itu punya hubungan baik sama kita. Jadi ketika nanti dia ditanyakan bagaimana kita waktu itu di kelas, bagaimana nilai kita, apakah rata-rata ataukah outstanding atau lebih dari yang lain gitu. Makanya sekali lagi, kalau nilai kita pas-pasan di profesor tersebut atau di kelas tersebut, jangan minta rekomendasi dari beliau, mintanya dari yang nilai kita yang paling bagus gitu. Dan pastikan profesornya juga sangat support ke kita ya. Jadi jangan sampai fatal akibatnya kalau tiba-tiba kita diberi rekomendasi yang jelek gitu. Karena kadang-kadang recommendation letter ini kan direct ya, memang langsung dari profesor pembimbing atau dosen pembimbing atau dosen yang kita pernah belajar bareng, kita ikutin kelasnya. Nah, itu kan kita nggak tahu isinya apa gitu. Jadi memang pastikan benar-benar teman-teman pilih yang benar profesornya. Nah, pengalaman saya waktu itu saya dapat dari profesor saya 2 profesor dari Jepang. Alhamdulillah dua profesor ini sangat suportif sekali sama saya. Jadi saya apply sampai ke banyak universitas, dan 2 profesor ini tuh dengan senang hati membuatkan rekomendasi karena mereka juga tahu untuk dapetin LOA unconditional itu susah, jadi nggak gampang. Jadi mereka tuh tahu memang ini susah, jadi mereka willingly to write recommendation letter for me many times gitu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada 2 profesor ini yang dengan tanpa lelah
memberikan rekomendasi letter ke saya, mungkin lebih dari 5 kali, hampir 10 kali ya mereka buat recommendation letter buat saya gitu. Alhamdulillah ya, waktu itu profesor saya yang di Jepang sangat suportif sekali untuk saya apply S3 ini. Nah itu yang harus teman-teman jagain benar-benar. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi kuliah S2 mau S3, jadilah hubungan baik dengan profesor-profesor tersebut ya. Itu ya, dengan dosen pembimbing ya, apalagi profesor yang jadi dosen pembimbing atau dosen-dosen tertentu yang teman-teman sangat suka ya gitu. Nah untuk yang S2, waktu saya S2 apply ke Jepang itu, alhamdulillah saya dapat dari kantor ya, dari kantor. Kalau kantor kan mungkin lebih enak karena kita hubungannya baik. Sama dosen pembimbing waktu S1 juga alhamdulillah enak gitu, jadi dikasih. Dan teman-teman juga harus persiapkan ya. Jadi kadang-kadang untuk profesor-profesor yang di Indonesia, kadang-kadang mereka mungkin punya kelemahan untuk mentranslate dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa negosiasi ya, bukan negosiasi juga ya, berdiskusilah dengan profesornya apa yang ingin ditulis gitu. Nanti mungkin bisa bantu translate. Paling itu ya persiapannya. Yang agak tricky kalau profesornya dari Indonesia yang tidak bisa berbahasa Inggris. Tuh, cuman karena kalau untuk teman-teman yang sekarang masih sekolah, masih belajar, alangkah baiknya disiapin dari sekarang. Ini recommendation letternya, maksudnya hubungan baiknya dengan profesor atau pembimbing gitu. Karena mereka cukup menentukan Anda diterima atau tidak di program S2 ataupun S3. Karena dengan rekomendasi yang baik dari mereka, nah teman-teman akan diterima atau tidaknya itu tergantung dari isi recommendation letternya dari mereka. Tuh. Jadi baik-baiklah dengan pembimbing atau dosen-dosen tertentu yang teman-teman sukai mulai dari sekarang. Saya kira itu yang paling penting untuk recommendation letter. Selebihnya hanya bersifat administratif ya gitu. Apalagi kalau untuk beberapa kasus kayak saya ya. Jadi kan ya kalau profesornya kadang-kadang kalau agak gaptek tuh yang agak susah sih kalau agak gaptek karena harus kirim email ke kampus harus ini. Tapi itulah ya intinya memang tantangannya di situ. Mudah-mudahan teman-teman berhasil ya, sukses ya. Sekian untuk yang recommendation letter. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya, mempersiapkan untuk sekolah ke luar negeri baik S2 maupun S3. Salam sehat, jaga kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video saya. Dan silahkan kalau misalnya ada kritik dan saran atau mau email saya, apa yang harus saya siapkan untuk teman-teman terkait dengan persiapan sekolah untuk S2 ataupun S3 ke luar negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.